Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi hadratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Kaifiyatul wudu'i ay hadhihi utawi iki iku kaifiyatul wudu'i carane wudu. Kaifiyatul wudu'i ay hadhihi tegese utawi iki iku kaifiyatul wudu'i carane wudu. Walam yurolan ora den tingali. Walam yurolan ora den tingali sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khorijan hale wong kang miyos minal ghaiti saking buang air besar illa tawaddu'a kejaba wudu sapa Kanjeng Nabi. Walam yurolan ora den tingali sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khorijan hale wong kang metu minal ghaiti saking buang air illa tawaddu'a kejaba wudu sapa Kanjeng Nabi. Ola dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Ola dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam la yuhafidu orang reksa. La yuhafidu orang reksa alal wudu'i ing atase wudu sapa illa muslimun. Sapa illa muslimun kejaba wong muslim. Jadi Rasulullah itu setiap keluar dari kamar mandi setelah selesai buang hajat itu selalu berwudu. Dan Rasulullah bersabda la yuhafidu alal wudu'i illa muslimun. Tidak ada orang yang menjaga wudu kecuali orang tersebut adalah muslim. Jadi yang menjaga wudu itu ya kita. Kalau tidak kita sebagai seorang muslim, siapa lagi yang akan menjaga wudu itu? Maka salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah dawamul wudu atau melestarikan wudu selalu dalam kondisi suci itu. Jadi kalau mau tidur wudu, bangun tidur nanti wudu, kalau batal wudu itu insya Allah itu akan ada efeknya, ada asarnya kepada kita itu. Entah kita pikirannya jadi semakin terang, hatinya jadi semakin bersih gitu. Itu kalau kemudian kita mau mengamalkan itu. Ya ini hal sepele sebenarnya kan mudah sebenarnya itu. Mudah, tapi nyatanya juga enggak banyak orang yang bisa melakukan itu. Ya coba jadi amalkan itu. Diamalkan selalu menjaga wudu. Pokoknya kalau batal wudu itu aja. Wayam bagilan prayoga. Sapa mutawade, wayam bagilan prayoga sapa mutawade. Prayoga ayab tadia ing arep yen toh ngawiti sapa mutawade. Ayab tadia ing arep yen toh ngawiti sapa mutawade, ngawiti bisiwaki kelawan siwakan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam.
Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Salatun utawi salat. Salatun utawi salat ala athari siwakin ing atase labete siwak. Ala athari siwakin ing atase labete siwak iku afdolu luweh utama. Iku afdolu luweh utama min khamsin tinimbang saking 5 min khamsin tinimbang saking 5 wasab'ina lan 70 wasab'ina lan 70 apane salate bighairi siwakin kelawan tanpa siwak. Bighairi siwakin kelawan tanpa siwak. Jadi sebelum kita berwudu, kita disunahkan untuk melakukan siwak dengan menggunakan kayu arok gitu ya, kayu siwak itu. Atau kalau sekarang itu ya bisalah dengan menggunakan sikat gigi, karena siwak itu kalau di dalam kitab-kitab fikih itu juga tidak harus dengan menggunakan kayu, tapi bisa menggunakan benda-benda yang kasar itu seperti kain dan juga yang lainnya. Berarti kalau sekarang sudah ada teknologi sikat gigi dan pasta gigi itu, kita bisa memulai wudhu itu dengan melakukan siwak gitu. Karena Rasulullah bersabda, sholat yang dilakukan dengan sebelumnya melakukan siwak itu lebih utama dibandingkan dengan 75 sholat yang tidak didahului dengan siwak. Kalau wudhu itu kan wajib, tapi kalau siwak itu kan nggak mesti orang wudhu itu siwakan terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan kita bisa melakukan hal semacam itu lebih baik, karena sholatnya nanti itu lebih utama, jaraknya itu 75 sholat dibandingkan sholat tanpa dimulai dengan siwak itu. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya gitu ya, ini kan bagian dari tadhirud dohir minal hadasi wal khobais itu. Jadi membersihkan dohir kita dari hadas dan juga kotoran ini. Nah, untuk bisa lebih cepat mencapai pada tahapan berikutnya, yaitu tadhirul jawarih. Ya, tadhirul jawarih, membersihkan anggota atau mensucikan anggota kita dari perbuatan-perbuatan anil ma'asi itu ya, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka kita itu harus menyempurnakan, berusaha untuk memaksimalkan pembersihan hadas-hadas dan kotoran-kotoran tersebut itu. Caranya bagaimana? Caranya dengan melaksanakan kesunahan-kesunahannya. Jangan hanya kita melaksanakan yang wajib-wajib saja, tapi kalau bisa kita laksanakan kesunahannya itu. Seperti misalkan ini tadi itu ya, memulai wudhu itu dengan siwak. Nah, ini bisa lebih menyempurnakan wudhu kita, bisa lebih menyempurnakan tadhir kita terhadap hadas dan juga kotoran itu. Nah, kalau kita kemudian mampu melaksanakan ini, mengistiqomahkan ini, bisa jadi ini akan menjadi wasilah kita untuk lebih cepat mencapai atau bisa untuk melakukan pembersihan di tahap yang kedua, yaitu pembersihan jawarih kita, anggota tubuh kita, dari melakukan kemaksiatan kepada Allah itu. Ya. Maka setelah kita bareng-bareng membaca kitab ini, mari kita berusaha belajar memulai untuk melaksanakan toharatul ahdas itu, membersihkan hadas ini dengan memaksimalkan dengan cara melaksanakan sunnahnya. Selama ini kan mungkin kita sudah wudhu, tapi kan ya melaksanakan sunnah-sunnah ya, tapi kurang maksimal. Bagaimana kalau kemudian kita mencoba untuk memaksimalkan lagi dalam upaya untuk bisa lebih cepat gitu ya, mencapai pada tingkatan tadhir berikutnya. Nanti kalau kita sudah bisa tadhirul ahdas dengan sempurna, dianggap sempurna, maka kita akan seperti kemarin saya sampaikan, dipermudah untuk melakukan tadhir jawarih, untuk membersihkan atau menghilangkan atau menjaga anggota tubuh kita itu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nah, kalau kita sudah bisa pada tingkatan tersebut, maka kita akan lebih mudah nih melaksanakan tingkatan berikutnya, yaitu menjaga hati kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Kalau kita sudah bisa menjaga hati kita dari akhlak-akhlak yang tercela itu, maka
kita nanti akan bisa nih hati kita itu selalu diisi oleh atau selalu diisi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apapun dalam hati kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka upaya-upaya maksimal itu harus kita laksanakan dari mulai tahapan yang pertama itu. Nah, jadi tadi sebelum wudhu kita dianjurkan untuk melakukan siwak. Sebab apa? Sebab ada hadis yang mengatakan sholatun ala athari siwakin afdolu min khomsin wa sab'ina sholatan bighairi siwakin. Sholat dengan dimulai atau didahului melakukan siwak itu lebih utama dibandingkan dengan 75 sholat yang tanpa didahului oleh siwak itu. Ini terkadang ada juga yang siwak itu benar-benar sebelum sholat nih. Jadi mengartikan hadis ini itu melaksanakan siwak itu sebelum melaksanakan sholat, bukan sebelum wudhu. Jadi kalau wudhunya biasa gitu ya, terus kemudian nanti sebelum kita takbiratul ihram itu kita siwakan terlebih dahulu. Nah ini juga ada yang menafsirkan seperti itu dan banyak yang melakukan hal semacam itu juga banyak itu. Kalau kita melihat video-video Imam Masjidil Haram itu juga seperti itu ya, sebelum takbir itu siwak terlebih dahulu. Kalau di sini itu siwaknya itu dilaksanakan sebelum wudu ya. Semuanya punya penafsiran. Intinya kita niat untuk melaksanakan kesunahan, melaksanakan siwak sebelum melaksanakan sholat. Bisa dilakukan sebelum wudu. Kalau di sini itu ada juga yang mengamalkan siwak itu sebelum melaksanakan sholat, atau dua-duanya juga lebih bagus itu. Karena di sini hadisnya ya yang dikatakan sholatun ala athari siwakin, sholat yang dilaksanakan setelah melakukan siwak itu. Berarti kalau sebelum sholat siwakan itu baik itu setelah wudhu atau baik itu sebelum wudhu atau setelah wudhu kan sama saja, ini sholat yang dilakukan siwak di sebelumnya itu. Sumaya jelisu tumuli lungguh sapa wong utawa mutawadhi, sumaya jelisu tumuli lungguh sapa mutawadhi lil wudu'i krana arai wudu. Fayaqulu mongko ngucap sapa mutawadhi bismillahirrahmanirrahim ing kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah melaksanakan siwak duduk untuk melaksanakan wudu. Dan sebelumnya membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim itu. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Alaihi iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi as-salatu tawi tambahi rahmat takdim wassalamu lan tambahi keselamatan. La wudu'a liman lam yusammi Allah Ta'ala. La wudu'a ora ana wudu iku maujud. La wudu'a ora ana wudu iku maujud liman kedue wong. La wudu'a ora ana wudu iku maujud liman kedue wong lam yusammi kang ora nyebut asma sapa man Allah yang Gusti Allah Ta'ala halim mulgur sapa Allah. La wudu ora ana wudu iku maujud liman kedue wong lan nyusami kang ora maca bismillah sapa man Allah yang Gusti Allah utawa ora nyebut nama sapa man Allah ing Allah Ta'ala halim mulgur sapa Allah. Jadi maksudnya wudunya itu tidak sempurna. Ada hadis yang mengatakan wudu itu tidak sempurna ketika orangnya berwudu itu tidak membaca bismillah, tidak menyebut namanya Allah. Lamisami orang ngundang atau orang nyebut asma sapa man Allah ing Gusti Allah itu. Di wudu kita itu tidak dianggap sempurna kalau kita tidak memulai dengan menyebut namanya Allah. Wayaqulu lan ngucap sapa mutawadhi. Wayaqulu lan ngucap sapa mutawadhi a'udzu bika min hamazatis syayatini wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. A'udzu nyuwun bau reksa sapa ingsun.
A'udzu nyuwun bau reksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan min hamazatis syayatini saking pira-pira bisikane setan wa a'udzu lan nyuwun bau reksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan Robbi duh pangeran ingsun ayah duruna ing arep yen toh teka apa sapa setan Jadi setelah mengucap bismillah kemudian berdoa Allahu a'udzubika min hamazati syayatini wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Sumayasilu tumuli basuh sapa man utawa mutawadhi yadaihi ing tangan lorone mutawadhi. Sumayasilu tumuli basuh sapa mutawadhi yadaihi ing tangan lorone mutawadhi salasan kelawan kaping telu qabla ayyadkhula ing dalem sadurunge arep yen toh mlebokake sapa mutawadhi qabla ayyadkhula ing dalem sadurunge mlebokake sapa mutawadhi huma ing yadaihi mlebokake al inaa ing wadah. Jadi siwakan terlebih dahulu urutannya, kemudian duduk membaca bismillah, kemudian membaca doa a'udzubika min hamazati syayatini wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya. Ayahdurun. Terus kemudian setelah itu membasuh kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam tempat air. Ini kalau sekarang pakai keran gimana? Ya tetap ada kesunahan untuk membasuh kedua tangan. Jadi ini membasuh kedua tangan bukan membasuh kedua tangan yang merupakan rukun wudu itu belum. Ini masih sebelum melaksanakan wudu. Jadi ada kesunahan-kesunahan yang harus dilaksanakan, bukan harus sih, dianjurkan untuk kemudian dilaksanakan. Ya tadi itu yang doanya itu ya wa a'udzubika wa a'udzulan nyuwun bau reksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan robi do pangeran ingsun nyuwun bau reksa ayah duru ing arep yen toh teka sapa setan ni ing ingsun. Jadi itu yang belakangnya itu bacanya bukan na tapi ni ada ya mutakalim wahdah yang kemudian dibuang tuh karena ada ada ya ini gaya penulisan saja sih karena ada annya itu kemudian dibuang huruf ilatnya itu. Jadi wa'udhu lan nyuwun bau sama ingsun bika kelawan panjenengan robiduh pangeran ingsun ayah duru ing arep yen toh padha teka sapa setan ni ing ingsun. Makanya ayah duru nani kan kayak gitu. Itu kemudian mengalami proses elal sehingga ayah duru nanya dihilangkan karena ada huruf nasab an itu, terus kemudian ni-nya itu ya mukhatabnya itu tidak tertuliskan. Ayah duru nani. Aslinya kan yah duru nani. Kemudian kemasukan an jadi ayah duru ni. Itu. Ya. Kemudian urutannya tadi setelah membaca doa itu membasuh kedua tangan sebelum memasukkan kedua tangan tersebut ke dalam tempat air. Ini kalau wudunya itu di bak air itu. Tapi kalau misalkan wudunya di keran itu ya tetap kesunahan untuk membasuh kedua tangan sebelum melaksanakan wudu. Wa yaqulu lan
ngucap utawa ndonga sapa mutawadhi wa yaqul lan ndonga sapa mutawadhi Allahumma duh Gusti Allah Allahumma duh Gusti Allah inni sak temene ingsun Allahumma duh Gusti Allah inni sak temene ingsun as'alu nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan as'alu nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan al-yumna ing keberkahan al-yumna ing keberkahan wal barokata lan tegese keberkahan Allahumma duh Gusti Allah ini sak temene ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan ini sak temene ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan nyuwun al-yumna ing keberkahan al-yumna ing keberkahan wal barokata lan tegese keberkahan wa a'udzu lan nyuwun bawreksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan wa a'udzu lan nyuwun bawreksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan nyuwun bawreksa minasyukmi saking kesialan wal halakati lan kerusakan jadi ketika membasuh tangan tadi itu sambil membaca doa Allahumma inni as'alukal yumna wal barokata wa a'udzubika minasyukmi wal halakata. Jadi sebenarnya proses wudu itu sangat detail sekali ya, bahkan setiap setiap kita melakukan sesuatu kesunahan itu juga ada sunnah doanya. Bahkan sebelum wudu ini pasti jarang sekali orang yang membaca doa ini. Kalau Bismillahirrahmanirrahim standar semua orang, saya pikir banyak lah, enggak semuanya tapi banyak yang membaca. Tapi kemudian setelah baca Bismillah, terus kemudian membaca doa a'udzubika min hamazati syayatini wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ini juga banyak yang tidak melakukan, saya pikir. Terus kemudian ketika membasuh tangan sebelum membasuh muka itu, membasuh tangan sebelum, bahkan nanti sebelum basuh muka itu kan ada kumur-kumur dan juga yang lainnya. Itu juga pasti enggak banyak yang baca doa-doa ini. Jadi kalau mau benar-benar sempurna dengan melaksanakan semua fadilah-fadilahnya, melaksanakan semua kesunahan-kesunahan itu, sebenarnya wudu juga cukup banyak gitu ya, cukup banyak unsur-unsurnya itu. Wayanwilan niat sopo mutawade niat raf'al hadasi ing ngilangi hadas wastibah atas sholati lan oleh nglaksanakake salat wastibah atas sholati lan oleh nglaksanakake salat utawa kawenangane nglakoni salat wastibah atas sholati lan niat kawenangane salat. Di sini jama wastibah sholawati lan niat oleh kawenangane pira-pira salat. Wa istadimulan nglestariake utawa nglanggengake sapa mutawadhi an-niyata ing niat ila ghuslil wajhi tumeka maring basuh rai. Wa istadimulan nglanggengake sapa mutawadhi an-niyata ing niat ila ghuslil wajhi tumeka maring basuh rai. Sumaya khudhu tumuli ngalap sapa mutawadhi ghurfatan ing sak cakupan lifihi kedue mulute mutawadhi lifihi kedue mulute mutawadhi biyaminihi kelawan tangan tengene mutawadhi
Sumaya khudu tumuli ngalap sapa mutawadhi hurfatan ing sak cakupan sak cawukan lifiyi kedue mulute mutawadhi biyaminihi kelawan tangan tengene mutawadhi. Saya tamat madu mongko nuli kumu sapa mutawadhi bihi kelawan biha kelawan hurfa. Saya tamat madu mongko kumu sapa mutawadhi biha kelawan hurfa. Salasan kelawan kaping telu. Ya, setelah tadi membasuh tangan, kemudian berdoa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakata. Kemudian di dalam hatinya itu niat menghilangkan hadas atau istibahatus sholah, diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Dan niat ini nanti dilestarikan, dijaga terus sampai kemudian nanti membasuh muka itu. Jadi nanti ketika membasuh muka itu diikrarkan niatnya di dalam hati. Sebenarnya niat itu ya di dalam hati, tidak ada niat ikrar, karena niat itu selalu bersamaan dengan pertama kali memulai sesuatu. Jadi kalau wudu itu niatnya ya ketika yang wajib itu adalah ketika membasuh muka, karena rukun wudu yang pertama itu adalah membasuh muka. Cuman karena ini kita juga sudah memulai wudu gitu ya, dengan kumur dan juga yang lainnya itu, maka di kumur itu kita juga niat untuk menghilangkan hadas, karena ini sudah mulai masuk pada kesunahan wudu yang seakan-akan menjadi bagian dari ritual wudu itu sendiri itu. Cuman nanti niatnya itu sahnya itu ya ketika berbarengan dengan membasuh muka. Nah, setelah membasuh tangan, kemudian baca doa-doa itu tadi, kemudian kita mengambil satu cawuan, itu berarti ya satu tangan gitu ya, atau menggunakan dua tangan itulah. Satu ambilan air kemudian dimasukkan ke mulut, digunakan untuk berkumur. Itu dilakukan sebanyak 3 kali, bukan 1 kali ambil terus digunakan untuk 3 kali kumur, itu tidak. Ya 1 kali ambil, digunakan 1 kumur, terus ambil lagi sampai 3 kali. Wayubaligulan ngatok-ngatokake, wayubaligulan ngatokake sapa mutawadhi, wayubaligulan ngatokake sapa mutawadhi filmat madoti ing dalem kemu wal istinsyaki lan nyesep banyu irung illa ayakuna kejaba arep yen to ana sapa mutawadhi ana iku so iman wong kang poso. Fayar faku mongko gawe lembut sapa mutawadhi. Jadi ketika kumur itu ya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yubalik itu berarti diseriusi. Kumurnya itu benar-benar kumur, terus ketika menghirup air ke dalam hidung itu juga yang benar-benar menghirup gitu ya. Benar-benar dilakukan secara serius, secara sungguh itu. Jangan hanya dimasukkan terus dikeluarkan, enggak. Kalau bisa itu dimasukkan terus dikumur-kumur yang agak lama baru dikeluarkan, kumur-kumur agak lama dikeluarkan. Ketika masukkan air ke dalam hidung itu juga kayak gitu, benar-benar dimasukkan, dikeluarkan. Kalau kita itu tidak sedang berpuasa, tapi kalau sedang berpuasa jangan terlalu berlebihan dalam berkumurnya ini. Jangan-jangan nanti ada yang ketelan, takutnya seperti itu. Tapi kalau kondisinya tidak berpuasa, ini disunahkannya itu adalah ngatokake, disunahkan untuk melakukan itu secara sungguh-sungguh, secara serius. Wayaqulu lan donga sapa mutawadhi, Allahumma a'inni ala qiraati kitabika wa kasrati dzikri laka. Allahumma do Gusti Allah, a'inni mugi njogo panjenengan ing ingsun. Allahumma do Gusti Allah, a'inni mugi jaga utawa njagi
Mungkin jagi panjenengan ni ing ingsun ala qiraati kitabika ing atase maca kitabe panjenengan, ala qiraati kitabika ing atase maca kitabe panjenengan wa kasrati dzikri lan ing atase ngakeh-ngakehake zikir, ngakeh-ngakehake iling laka maring panjenengan. Allahumma du Gusti Allah aini mugi njagi panjenengan ni ing ingsun ala qiraati kitabika ing atase maca kitab panjenengan wa kasrati dzikri lan ing atase ngakeh-ngakehake zikir laka maring panjenengan. Sumaya grifu tumuli nyawuk sapa mutawaddi, sumaya grifu tumuli nyawuk sapa mutawaddi li anfiyi krono irunge mutawaddi, di anfiyi krono irunge mutawaddi wayas tanshiku lan nyesep banyu irung sapa mutawaddi, wayas tanshiku lan nyesep banyu irung sapa mutawaddi bigurfatan kelawan cawukan wahidatan kang pisan, wahidatan kang sepisan salasan kelawan kaping telu, sama seperti kumur itu ya, ngambil air terus kemudian dimasukkan ke hidung, dikeluarkan, ngambil lagi sampai 3 kali. Bigurfatan wahidan itu maksudnya dengan 1 kali nyesep banyu irung itu dengan 1 kali ambilan, tapi itu dilakukan sebanyak 3 kali. Wayastansirulan nyemburake sopo mutawaddi, wa yastansiru lan nyemburake sapa mutawaddi ma ing banyu fihi kang tetep ing dalem anfun, fihi kang tetep ing dalem anfun. Wa yakulan ngucap utawa ndonga sapa mutawaddi fihi ing dalem istinsyak, wa yakulan ndonga sapa mutawaddi fihi ing dalem istinsyak. Ndonga Allahumma aujid li raihatal jannati wa anta anni radin. Ing donga Allahumma aujid li raihatal jannati wa anta anni radin. Allahumma duh Gusti Allah. Allahumma duh Gusti Allah. Aujid mugi nemokake panjenengan. Aujid mugi nemokake panjenengan. Li ing ingsun nemokake raihatal jannati ing gondone swarga. Raihatal jannati ing gandane swarga wa anta lan utahi panjenengan anni saking ingsun iku radin dat kang ridho. Anni saking ingsun iku radin dat kang ridho. Ini adalah doa ketika memasukkan air ke dalam hidung. Ya Allahumma aujid li raihatal jannati wa anta anni radin. Wa yaqulu lan donga sapa mutawaddi. Wa yaqulu lan donga sapa mutawaddi fil istinsyari ing dalem nalikane ngetokake utawa ngebresake banyu, fil istinsyari ing dalem nalikane ngebresake banyu. Donga Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa min su'id dari. Ing donga Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa min su'id dari. Allahumma duh Gusti Allah ini sak temene ingsun. Allahumma duh Gusti Allah ini sak temene ingsun iku a'udzu nyuwun perlindungan utawa baureksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan. Iku a'udzu nyuwun baureksa utawa perlindungan sapa ingsun bika kelawan panjenengan. Nyuwun baureksa min rawaihin nari saking pira-pira gandane neraka. Saking pira-pira gandane neraka wa min su'id dari lan saking alane panggonan utawa alane omah. Wa min su'id dari lan saking alane panggonan desa utawa omah. Wa min su'id dari lan saking alane panggonan gitu aja. Saking alane panggonan. Jadi doa ketika memasukkan air ke dalam hidung itu dengan ketika mengeluarkan air dalam hidung itu berbeda. Ketika memasukkan air dalam hidung itu doanya adalah Allahumma aujid li raihatal jannati wa anta anni
radin. Ketika mengeluarkan air dari hidung itu doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa min su'id dari. Itu doanya. Ternyata doanya banyak ya. Dan ini banyak yang tidak hafal. Nah, mungkin untuk menjaga supaya ajaran-ajaran ini tetap terjaga, ini bisa diajarkan misalkan yang ngajar di TPQ atau di mana itu doa-doa kayak gini itu mulai diajarkan. Ketika mengajarkan wudhu ya ajarkan secara sempurna, semaksimal mungkin gitu ya. Jangan hanya kita mengajarkan rukunnya wudhu ini. Tapi kita ajarkan secara sempurna. Meskipun nanti mungkin mereka susah untuk memahami jadi rukunnya wudhu itu dari mana, kok semuanya itu kok kemudian dianggap penting gitu ya. Tapi nanti ketika mereka sudah ngaji fikih dan yang lainnya mereka akan tahu. Paling tidak kalau kita ajarkan secara sempurna termasuk doa-doanya itu nanti ketika mereka berwudu mereka terbiasa wudu secara sempurna ya, dengan melaksanakan kesunahan-kesunahannya dan membaca semua doanya. Jangankan orang sekarang itu sudah mulai jarang, jangankan membaca doa-doa yang detail kayak gini, doa habis wudu saja itu jarang membaca kan ya. Ya, doa habis wudu itu kita jarang membacanya itu. Apalagi doa-doa yang detail ini. Maka kalau kita ajarkan sejak dini kepada anak-anak itu kan, terus kemudian kita buat praktiknya, kemudian kita tungguin bagaimana mereka berwudunya itu nanti akan jadi kebiasaan mereka sampai besar itu melaksanakan wudhu itu secara sempurna dengan menjalankan kesunahannya. Sumaya grifu nyawuk sapa mutawade. Sumaya grifu tumuli nyawuk sapa mutawade, nyawuk ghurfatan ing sak cawukan liwat hihi kedue raine mutawade. Liwat hihi kedue raine mutawade. Utawa krono raine mutawade. Waya silulan basuh sapa mutawade. Waya silulan basuh sapa mutawade mimabda'i sathil jabhati. Saking kawitane permukaane bathuk. Mimabda'i sathil jabhati. Saking kawitane permukaane bathuk ila muntahama maring katok-katoke panggonan yak bilu kang tetep opoma minadzakni bayane saking dagu utawa janggut, minadzakni saking dagu utawa janggut, tulan ing dalem dawane. Wa minal udhuni lan saking kuping siji ilal udhuni maring kuping kang liya. Wa minal udhuni lan saking kuping kang siji ilal udhuni maring kuping kang liya ardon ing dalem ambane. Jadi setelah kumur-kumur terus kemudian menghirup air ke dalam hidung, itu kemudian kita mengambil air lagi di telapak tangan kita untuk membasuh wajah kita. Dan membasuh wajah kita itu ukurannya atau definisi dari wajah dalam wudu itu adalah dari mimabda'i sathil jabati, dari ujung permukaan jidat. Jadi kalau di kitab-kitab fikih itu dikatakan mimmana bitis syakri, saking nggon tempat tumbuhnya rambut itu. Nah, kalau di sini bahasanya itu mabda'i sathil jabati, dari awal permukaan jabhah atau dahi atau jidat itu. Sampai mana ukuran panjangnya itu adalah sampai pangkal dagu, sampai pangkal dagu. Kalau dagu ini kan cuma ini, orang kan melihatnya cuma ini, tapi ini ke sini juga dagu. Jadi sampai di sini itu namanya dagu. Jadi panjang dari wajah kita itu adalah dari awal awal dahi sampai ke pangkal dagu, itu panjangnya. Kalau
lebarnya ya, wa minal udunal ilal uduni ardon, lebarnya itu adalah dari telinga satu ke telinga yang lain. Jadi panjangnya dari awal dahi sampai ke pangkal dagu, lebarnya itu adalah batasnya itu adalah telinga ke telinga yang lain. Itu namanya wajah. Walaya jibulan ora wajib. Walaya jibulan ora wajib. Ora wajib. Apa sih wajib? Ghuzlun naz'ataini. Ghuzlun naz'ataini. Ghuzlun naz'ataini ing basuh pilingan loro. Walaya jibulan ora wajib apa ghuzlun naz'ataini basuh pilingan loro. Fahuma mongko utawi naz'ataini, fahuma mongko utawi naz'ataini iku minar roksi setengah saking bagian kepala. Iku minar roksi setengah saking bagian kepala. Jadi pilingan itu mana ya? Pilingan itu ya ini samping dahi ini. Ini sebenarnya tidak wajib dibasuh karena ini adalah bagian dari kepala itu. Yang wajib itu adalah dari sini sampai sini, terus ini ya telinga sampai telinga. Nih, tapi kalau pilingan di sini itu ini tidak wajib dibasuh. Tapi kalau dibasuh bagaimana? Tidak apa-apa. Untuk menyempurnakan itu tidak apa-apa. Untuk menghilangkan was-was itu. Sama seperti membasuh tangan, membasuh kaki itu kan ma'al mirfaqo ini kan kayak gitu itu. Ya, sebenarnya kan batasnya itu sampai ke siku gitu. Tapi untuk berhati-hatinya sikunya itu juga harus dibasuh gitu kan. Sama seperti aurat itu ya. Aurat itu kan kalau laki-laki itu kan antara pusar dan juga lutut gitu. Tapi pada akhirnya itu ada kaidah itu ya, sesuatu yang tidak bisa sempurna malayatimu ilabi, sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu juga hukumnya jadi wajib. Karena kalau tidak menutup lutut dan juga menutup pusar itu, penutupan aurat itu tidak bisa menjadi sempurna, maka menutup pusar dan juga menutup lutut itu jadi bagian yang wajib untuk dilakukan. Jadi naza'ah atau pilingan itu ya, pilingan itu apa ya bahasanya itu ya, ini di sini itu ya, ini sebenarnya tidak wajib karena ini bagian dari kepala. Tapi kalau misalkan dibasuh gimana ya, nggak apa-apa, dibasuh juga nggak apa-apa. Wajibulan wajib opo isolul ma'i nekaake banyu, opo isolul ma'i nekaake banyu ila maudhi'i tahdhifi maring panggonane nyingkirake atau panggonane den buang ila maudhi'i tahdhifi maring panggonane den buang. Ya, ini istilah itu. Tahdhif itu artinya kebuang. Wa huwa utawi maudhi'u tahdhif, wa huwa utawi maudhi'u tahdhif iku ma perkara ya tadukang biasa. Iku ma perkara ya tadukang biasa sapa annisa'u wong wadon. Iku ma perkara ya tadukang biasa sapa annisa'u wong wadon. Biasa tanhiyata sya'ri ing nyingkirake rambut. Tanhiyata sya'ri ing nyingkirake rambut anhu saking ma. Anhu saking ma. Jadi kalau perempuan yang biasa menyingkirkan rambut itu ya di bagian sini, biasanya kan disingkirkan itu ya. Maka di sini juga wajib untuk dibasuh. Ini mau ditahdif itu namanya. Kadang kan kalau rambutnya perempuan kan panjang gitu ya. Terus kemudian kalau laki-laki kan jelas ada jambang ini, kalau jambang nanti ada catatan sendiri, dia wajib dibasuh memang. Tapi kalau perempuan kan nggak ada jambangnya, terus kemudian maka kalau perempuan itu wudu itu rambutnya harus dibelakangkan kan gitu. Harus dibelakangkan karena tahdhif ini di bagian ini itu wajib untuk kemudian dibasuh. Karena ini masih berada di depan telinga kan. Ini wajib untuk dibasuh itu. Harus sampai kepada tempat ini yang biasa menyingkirkan rambut itu ya, menyingkirkan rambut itu. Wajibulan wajib apa isolul ma'in nekaake banyu ila mana biti syu'uri maring pira-pira nggon tukule rambut. Ila mana biti syu'uri maring pira-pira nggon tukule rambut al arbaati kang papat. Air juga harus sampai kepada tempat tumbuhnya
rambut yang jumlahnya ada 4. Wahia utawi mana biti syu'ur al-arba'ah, wahia utawi mana biti syu'ur al-arba'ah iku asyaribani kumis, wal hajibani lan alis loro, wal hadbani lan bulu mata, wal azroni lan jambang loro. Nah ini tadi yang saya bilang ada pembahasnya sendiri. Kalau perempuan kan nggak punya jambang biasanya itu, laki-laki juga ada yang nggak punya itu. Maka tempat-tempat ini juga wajib untuk dibasuh itu. Dan juga air itu harus sampai kepada tempat tumbuhnya rambut yang ada di muka, yaitu kumis, terus kemudian alis, terus kemudian bulu-bulu mata, ini juga harus sampai kepada kedua jambang. Wajibulan wajib opo isolul ma'i nekake banyu, wajibulan wajib opo isolul ma'i nekake banyu ilama maring barang utawa panggonan yak balu kang tetep opo ma minal wajhi saking wajah, idza kanas nalikane ono apa al-lihyatu jenggot iku khafifatan tipis dunal kasifati ora kandel. Wa hukmul anfaqati lan utawi hukume anfaqah. Anfaqah itu jenggot tapi bagian atas. Jadi rambut yang tumbuh di bawah bibir ini. Ini anfaqah namanya. Kalau jenggot itu kan berarti yang tumbuh di bawah ini. Nah, jenggot bagian atas ini namanya anfaqah. Wa hukmul anfaqati utawi hukume anfaqah iku ka hukmul lihyati kaya hukume jenggot fil kasafati ing dalem kandele wal khiffati lan tipise. Ini maksudnya di sini itu kita wajib menyampaikan air, atau air itu wajib sampai kepada sesuatu atau tempat yang itu adalah bagian dari wajah, berarti kulit wajah. Ketika jenggot itu adalah tipis. Jadi kalau jenggotnya itu tipis, itu justru malah air itu wajib untuk sampai kepada kulit. Tapi kalau jenggotnya itu tebal, itu sunnah. Kalau misalkan cuma dibasuh jenggotnya saja, itu sudah sah. Nah, kemudian apa kriteria tipis dan juga tebal itu? Kalau di beberapa kitab fikih dikatakan tipis itu adalah ketika kalian berbincang-bincang dengan orang yang punya jenggot, dan orang yang diajak berbincang-bincang itu bisa melihat kulit janggutnya, maka itu dianggap sebagai jenggot yang tipis. Maka ketika wudhu itu wajib untuk kemudian menyampaikan air ke kulitnya itu, ke bagian wajahnya. Tapi kalau misalkan kita berbincang-bincang dengan orang yang punya jenggot dan kita tidak bisa melihat kulit janggutnya itu, maka itu tidak wajib untuk kemudian dibasuh. Cukup diusap jenggotnya saja, atau airnya tidak perlu dimasukkan ke dalam rambut itu. Tapi kalau misalkan mau dimasukkan, ya nggak apa, lebih utama. Tapi sebenarnya di luar saja itu sah ini. Nah, hukumnya sama, anfaqah itu sama, jenggot yang bagian atas juga sama. Kalau misalkan dia tipis, maka dia wajib air itu sampai kepada kulit. Tapi kalau dia tebal, nggak wajib juga sampai kepada kulit. Wa yafidulan ngesoake sapa mutawade alma'ing banyu.
Wa yafidulan ngesokake sapa mutawaddi alama ing atase alma ing banyu ala dzahirima ing atase jabane panggonan. Alam ala dzahirima ing atase jabane panggonan istarsala kang terurai apa ma minal lihiyati saking jenggot. Nah, kalau misalkan jenggotnya itu terurai panjang kayak gitu itu ya cukup kemudian dibasahi atau dituangkan air ke dalam atau ke atas jenggot tersebut itu. Wa yudkhilu lan mlebokake sapa mutawaddi. Wa yudkhilu lan mlebokake sapa mutawaddi al asabi ing pira-pira driji fi mahajiril ainaini. Fi mahajiril ainaini ing dalem rongga mata loro. Ini ya kayak ucek-ucek kayak gitu ya. Kayak ucek-ucek gitu. Jadi ketika membasuh muka itu kalau bisa itu tangannya, jarinya itu dimasukkan ke rongga mata. Wa mawadi'ir romsi lan ing dalem panggonane lodok. Panggonan lodok itu. Ya, jadi matanya ini juga dibersihkan gitu, intinya kayak gitu. Wa mujtami'il kahli lan nggon kumpule celak. Mustamil kalian gon kumpulnya celak berarti bagian bawah ini. Bagian bawah kalau kumpulnya kotoran mata itu kan di bagian samping-samping sini. Ini juga dibersihkan. Terus kemudian rongganya itu pokoknya dibersihkan. Wayunakilan bersihake sapa mutawaddi huma ing mahajiril aina ini. Utawa huma ing al aina ini. Intinya kita membasuh muka terus disunahkan untuk memasukkan jari kita itu membersihkan rongga mata kita di tempat kita celaan, terus kemudian di tempat keluarnya kotoran mata itu intinya dibersihkan. Wa yaqululan donga sapa mutawaddi. Wa yaqululan donga sapa mutawaddi. Donga Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu fihi wujuhu auliyaika. Ing donga Allahumma bayyid wajhi binurika ila akhirih. Allahumma duh Gusti Allah bayyid mugi mutihake panjenengan. Allahumma duh Gusti Allah bayyid mugi mutihake panjenengan wajhi ing wajah ingsun binurika kelawan nure panjenengan. Wajhi ing wajah ingsun binurika kelawan nure panjenengan yauma tabyaddu ing dalem dinane mutihake. So panjenengan fihi ing dalem yauma tabyaddu ing dalem dinane mutihake panjenengan fihi ing dalem yauma tabyaddu ing dalem dinane dadi putih fihi ing dalem yaum opo wujuhu auliyaika. Opo wujuhu auliyaika piro-piro wajahe piro-piro kekasih panjenengan. Yaum tabyadu ing dalem dinane dadi putih fihi ing dalem yaum. Opo wujuhu auliyaika piro-piro wajahe piro-piro kekasih ingsun. Wala tusawwit lan ampun irengake panjenengan. Wala tusawit lan ampun irengake panjenengan wajhi ing wajah ingsun bizulumatika kelawan kegelapan panjenengan bizulumatika kelawan kegelapan panjenengan yaumatas wadu ing dalem dinane dadi gelap utawa dadi ireng apa wujuhu a'daika piro-piro wajahe piro-piro musuh panjenengan. Piro-piro wajahe piro-piro musuh panjenengan. Jadi doanya itu, ya Allah semoga engkau cerahkan wajahku dengan nurmu di hari di mana engkau mencerahkan atau di mana wajah-wajah kekasihmu itu menjadi cerah dan jangan hitamkan wajahku dengan kegelapanmu di hari di mana wajah-wajah musuhmu itu menjadi hitam. Itu doanya seperti itu. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu fihi wujuhu auliyaika wa la tusawwid wajhi bidulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Wa takhlilul lihiyati utawi nyela-nyelani jenggot iku mustahabun den sunahake. Wa takhlilul lihiyati lan utawi nyela-nyelani jenggot iku mustahabun den sunahake. Tadi kalau jenggotnya itu tebal, maka takhlil itu atau nyela-nyelani itu disunahkan, tidak diwajibkan. Tapi kalau jenggotnya itu tipis,
tahlil itu hukumnya adalah wajib itu. Summa yasilu yadayhi ma'al mirfaqaini thalatan wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.